Ya ini video pertama di YouTube, jadi ya maaf kalau agak-agak grogi. Saya Alif Isa, Instagramnya Alif Isa. Saya nggak Facebookan sih, jaring sosial cuma ada di Instagram. Kalau portofolio ada di Behance juga, ada di Kreavi juga. Ceritanya kenalan, nanti yang pengen ngerti agak panjang bisa nyari di hashtag kaligrafigur yang di @kaligrafina di Instagram. Terus apa lagi ya? Saya dulu kuliahnya nggak di desain grafis, jadi kalau misalkan ada yang banyak pengen ngerti kuliahnya di jurusan apa gitu, saya sekitar tahun 2003 itu ada di UI tapi nggak kuliah, jadi di sana malah jualan bakso, jualan mie ayam kayak gitu deh. Terus kemudian karena seneng gambar, nekuni jadi desainer grafis mungkin sejak tahun 2006-2007 sampai sekarang. Kalau hand lettering sama kaligrafi ya sejak bergabung sama Bellman, sejak didampingi sama Kaligrafina ya mungkin udah sekitar 2 tahun. Mungkin begitu perkenalan singkatnya. Nanti kemudian ya bareng-bareng teman Surakarya kita ngumpulin teman-teman yang satu hobi, satu kesenangan di kaligrafi sama hand lettering di Solo. Kita sering bikin acara ya, nanti kalau misalkan ada yang pengen datang, pengen kenalan sama kita, gabung ke komunitas gitu ya, bisa nanti tinggal datang atau pantau di Instagramnya @surakarya biar bisa ngumpul-ngumpul. Nah, terus pagi ini sedikit saya akan nerangin sih biasanya alatnya yang dipakai apa aja sih buat hand lettering, karena pertanyaan banyak banget di Instagram yang saya pakai apa gitu kan. Ini saya bawa kebetulan di sini nanti untuk bisa sharing, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Jadi saya milih roll case-nya yang kayak gini. Dia nggak terlalu panjang karena memang biasanya sih kalau lettering artist atau kaligrafer itu alatnya nggak banyak banget yang biasa digunakan gitu, biar nggak terlalu bingung. Isinya beberapa variasi dari drawing pen-nya Snowman. Jadi ada yang dari ukuran paling kecil 0,05 sampai 0,7 yang saya bawa ini. Jadi sebenarnya kan nggak masalah ukurannya berapa aja, tinggal nanti tujuannya buat apa. Misalkan outline kita bikin lebih besar gitu kan, kemudian yang detailnya kita pakai ukuran yang lebih kecil gitu juga bisa. Kemudian yang biasa saya pakai juga itu spidol ini, dia enak banget, lembut, terus ya murah, jadi enak. Terus ada lagi yang satu lagi, ini brush pen. Brush pen kalau misalkan orang biasanya nanya mereknya apa yang bagus, ya sebenarnya sih semuanya punya kelebihan, tapi saya pakainya yang brush pen Snowman karena kalau orang pakai brush pen untuk latihan kaligrafi itu biasanya ngedrill macam-macam gitu ya, jadi butuh banyak makainya. Nah, karena harganya ini terjangkau, jadi kalaupun misalkan beli banyak buat ngedrill tintanya cepet habis, itu nggak usah khawatir gitu. Kemudian ada juga pensil mekanik seperti biasa. Yang saya pesen sih kalau bisa nyari refillnya yang enak, karena nanti pengaruh. Jadi misalkan kayak detailnya sket, kemudian ketika dihapus kayak gitu lebih enak. Terus kemudian penggaris yang ada pegangannya lebih enak. Terus satu lagi yang biasa ditanyakan juga, kalau kita nulis di atas media yang hitam tuh biasanya kan ditanyakan, itu pakainya apa sih yang recommended? Saya pakainya ini, ada jelly roll dari Sakura. Ya semoga nanti bisa membantu teman-teman. Jadi gitu, itu beberapa alatnya. Terus yang nggak kalah penting juga itu ada jangka, kemudian ada penghapus. Cari yang lembut biar tidak merusak kertas sama karya kalau nanti pas menghapus gitu.
Terus kalau medianya ada beberapa sih, jadi saya biasa pakai milimeter block seperti ini. Warnanya dicari yang biasanya hijau soft kalau misalkan dapat gitu ya. Tujuannya ketika karya itu sudah jadi, kemudian kita scan, kita digitalkan, untuk nyeleksinya lebih gampang. Karena dia warnanya basicnya adalah RGB. Jadi kalau kita bikin karya di sini nanti menghapusnya gampang. Kemudian satu lagi juga kalau bukunya kayak saya biasa pakai ini juga untuk sketch. Jadi ini beberapa karya yang saya buat. Jadi kita bikinnya di buku yang seperti ini biar bisa dikumpulin bawa kemana-mana kayak gitu-gitu. Kalau misalkan kayak pas kemarin di kelas inspirasi Boyolali kayak yang kayak gini bisa saya bawa, kemudian saya buat materi sharing di depan anak-anak SD yang saat itu ada di sana. Mungkin seperti itu sih. Perkenalan singkat sekaligus kayak ngenalin alat yang biasa saya pakai gitu. Gitu. See you later.